majuan, jom ale. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma amin. Faslun utawi iki iku suwiji fasal. Idza kana tatkalane ono apa alma ubanyu arraqidu kang meneng iku duna kullataini kurang rungkullah. Tanajasa moko dadi najis apa banyu bi mujarradi mulaqatin najasati kalawan murnini ketemu najis. Wa illam yataghayyar sanajan ora berubah apa banyu. Jadi saudara sekalian, air kalau kurang dari 2 kullah, air itu diam, tidak mengalir. Nah, kadik nang ember, nang ebak dan lain-lain, itu kalau kejatuhan najis langsung ikut najis semuanya. Baik sifatnya berubah atau tidak tetap najis. Inda Abi Hanifah. Wah, monggo pada Inda Abi Hanifah berarti pada selok najis dah. Monggo pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa Syafi'i lan pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad fi ihda riwayataihi ing dalam salah suwijine riwayat lorone Imam Ahmad. Jadi di dalam mazhab Imam Ahmad itu memang terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan langsung najis bi mujarradi mulaqatin najasah. Ada yang tidak. Wa qala Malikulan ngendika sapa Malikun Imam Malik wa Ahmadulan sapa Imam Ahmad fi riwayatihi ing dalem riwayat Imam Ahmad al-ukhra kang liya innahu sa'dune apa alma urraqid duna kullataini. Banyu kurang rungkullah kang meneng iku tahirun sik suci malam ya taghayyar selagine ora berubah apa banyu. Tapi untuk pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad terbagi menjadi 2 ya. Yang satu mengatakan langsung najis, yang satu mengatakan kalau tidak berubah maka tidak najis. Masalahnya sekarang kalau kita bepergian, katakanlah entar the mall, entar the WBL, coba perhatikan, ember aja, emberah. Kira-kira sampai dukola apa enggak? Lo sampai. Jadi kalau kita mempraktekkan cara bersucinya Imam Syafi'i memang repot di zaman sekarang. Karena alasan mereka kan efisiensi. Kalau tempat airnya besar itu banyak terbuang katanya. Maka malah sekarang malah tidak mau pakai ember, pakai shower, iya kan? Pakai shower. Kenapa? Ya malah emang saya petek saya yang kui. Mau pakai ember bedor aja banyakan saya buang mulu. Nah, ini memang jadi masalah tersendiri untuk orang-orang yang belajar ilmu fikih. Kalau bukan masjid tidak apa-apa. Nah, yang repot kan masjid. Banyak kan masjid kan? Masjid. Tapi cara bersucinya kok tidak syar'i begitu. Masjid tapi beri ember kene. Mung tepak ngakela apa benda aing ngaletes dan masuk de ember ah. Najis gak bisa ember lagi. Polon lo sampai dukola begitu. Kecuali ikut mazhabnya Imam Malik. Imam Maliki nyaman. Yang menentukan sesuatu itu najis karena berubah. Sudah gitu aja. Jadi walaupun aing ngebenyak, aing ngedidik, selama lo au belok najis. Ayo coba, re. Beda ember, lumayan lah ember berkombo. Iman coy aja, bluk. Kira-kira najis apa enggak? Ya najis lah. Tapi kulo ngerek mazhab Imam Malik, make Imam Maliki mong ember iman coy aja ya Allah kabeh ada lo najis. Saragel berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau sedang ada acara kegiatan di luar kota, saya memang lebih banyak ikut mazhabnya Imam Malik, terutama urusan aing. Karena tidak bisa dihindari. Nginep nang Malang 2 hari, pasan masuk ke jeding apa kene kene. Orang Imam Syafi'i najis kan bisa abajeng deki. Ya tidak bisa. Masan depak ke pondok, biasanya mandi atau loh.
Kalau bisa yang kui nang Malang, kombe kapi. Pindah madhab boleh, dak Syafi'i boleh. Nang Malang no madhab Imam Syafi'i repot sabet coba lagi. Ya tidak apa-apa, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita belajar perbedaan madhab agar tidak terlalu fanatik kepada satu madhab, agar sama-sama tahu. Sebisa mungkin ya jangan dipakai. Kecuali madhab Syafi'i, karena di Indonesia umumnya Imam Syafi'i. Tapi kalau darurat, ayo sampian gaduan HP harganya 2 juta. Bon, kira mong 2 juta tahan aing napantan. Mong 2 juta tahan aing napantan. Lo tahan aing. Tadi masan ajolanan, asapedaan, geger nang embong, ketepatan geger dak mancong jeren. Lah kan, sing harganya neng 2 juta, lo beri casing, langsung ceplek. Najis apa enggak? Najis. Pikir, beco, male soceng, HP na elang, rosak kapi. Torot, kantonge najis kapi. Lah, solusinya apa? Pertama, entar ke konter, jual boleh. Itu solusi paling simpel. Yang kedua, ya gampang, ikut mazhabnya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, cahaya matahari bisa menghilangkan najis. Lah, gampang, jemor lah. Jemor, pokok sekiranya bauna elang saja, pak jemor sahabat. Masan le elang saja soceh, wis. Lo itu guin, elang BPHP nah. Najis elang HP na elang. Kok du toguin lah, lo repot. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk kita kalau membeli HP. Kenapa kalau anak santri lebih baik punya HP yang tahan air? Masalahnya yang tahan air tidak tahan miskin. Tadi wong najis nyaman bisa beco tahan aing. Lo usah pindah mazhab soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah sampai 2 kulah ya tidak ada masalah. Fa'in balaga mau kalaman sampai apa banyu kullata ini ngerungkulah. Wahumalan utawi kullata ini iku khamsumi atiuritlin 500 kati bil Baghdadi kalon ukuran kang bongso Baghdad takriban kalawan perkiraan kalawan parkan. Wadi miskilan kalawan ukuran kang bongso Damaskus nahwu mi'atin wa samaniyati artolin iku umpamane 108 piro-piro kati. Wabil misahalan kalawan ukuran nahwu dhira'in umpamane sak dhira' sak depah. Wa rub'in lan seperapat apane tulan dawane wa irdon lan lebare wa umkon lan jerone lam yanjus moko ora najis apa banyu illa angeng bitaghayyur kalon berubah inda Syafi'i monggo pendapat Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Kalau air itu sudah sampai 2 kulah. 2 kulah itu ukuran sentimeternya ulama khilaf ya. Pasti hilaf, enggak bisa ada hilaf kalau ukuran itu. Ada yang mengatakan 90 cm. Dak pinggir 90 cm, dak bebe 90 cm, 90 ke bebe 90 itu 2 kulah. Ada yang mengatakan cuma 70 cm. Petong polo, dalam petong polo. Itu ukuran 2 kulah. Kalau sudah sampai 2 kulah, maka air tidak bisa najis. Kecuali kalau najis yang jatuh menyebabkan air itu berubah. Jadi wudu nang jeding wudu kan rajuh. Oh, aja banyak yang dukol lah, bune-bune kol lah. Lah masana wudu bede mancong cek geger. Kira-kira najis apa enggak? Lo nah, emang cek raksasa najis. Berarti kan mancong raja. Enggak najis karena 2 kulah. Tapi kalau air najis yang jatuh itu bisa merubah pada sifat-sifat air ya najis jadinya. Memang paling enak Imam Malik. Ini Imam Syafi'i ya. Wa qala Malikun lan ngendika sapa Imam Malik laisa ora ana iku lil maika duwe banyu alladzi kang tahilu kang manggonhi ing ladzi apa najasutan najasatu najis apa qadrun ukuran maklumun kang den kinawurwe. Walakinnahu lan tetapi ini apa banyu iku mata taghayyara kapan-kapan berubah apa launuhu warnane banyu au ta'muhu utawa rasane banyu au rihuhu utawa ambone banyu tanajjasa moko najis apa banyu qalilan iku titik kana ono apa banyu au kasiran utawa akeh. Imam Malik tidak memberikan standar batasan maksimal kapan
air itu bisa najis kalau kejatuhan najis. Standarnya gampang. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Nyaman aja. Jadi beda aing nang canting. Mancoy cek-cek. Lah, kalau Imam Malik mau Allah buang, mau Allah lo najisnya sudah. Jadi standar najis itu kalau warna, bau dan rasanya berubah. Bi kancene ya nom. Terkadang kebenaran lebih baik tidak diketahui. Terkadang kebenaran itu lebih baik disimpan sendiri saja. Kalau dibuka malah mendatangkan mudarat. Ayo, beda orang. Makan lele, cek nyaman ah. Hede tahu cek gelak lele aja ternyata emang cok etekos. Tapi hede lo sempat abel lebih kancen lek kakan. Kakan. Nyaman ya kayak ya iya nyaman deh. Di waktu itu kebenaran lebih baik tidak dipertontonkan. Biarkan dia menikmatinya. Nyaman pelapan apa ya? Tahu ya, iyalah ya torifilah. Justru kalau dibuka kebenaran ini akan mendatangkan mudarat. Nah, terkadang kebenaran itu memang tidak untuk dipertontonkan. Sekadar tahu saja, lah torot. Mang becek nih simpen ya lo apa? Cek tekek sanggulele, lambe kan beda orang. Tekek sanggulele. Kalau tahu bitin tekek bi lele, lah kadang ngocak nyaman, mang ketekek. Lejak kebele, mungkin kebele malah ngota deh, sudah biarkan. Lezat dan bergizi. Untung tekek yang 2 picis. Bismillahirrahmanirrahim. Lo tahu mursid, lo tahu. Jadi standarnya kalau Imam Malik gampang, kalau warna, bau dan rasanya berubah ya najis. Tidak usah lihat banyak sedikitnya air, sudah gitu aja. Wa qala Abu Hanifah talan ngendika sapa Imam Abu Hanifah. Al-i'tibaru utawi kang diwilang-wilang iku bil ikhtilat kalawan campur. Famatah talatot moko kapan-kapan campur apa najasatu najis bil ma'i kalon banyu najasa moko najis apa banyu illa angin ayakuna yen to ono apa banyu iku kasiron ake. Wa walan utawi kasiron iku alladzi kang idza hurrika tatkalane den gerak-gerakaken apa ahadu janibayhi. Salah suwijine pinggir lorone banyu lam yataharrak maka ura gerak apa la kharu kang liya. Fal janibu maka utawi pinggir aladzi kang lam yataharrak kang ura gerak apa ladzi kulam yen jus ura najis apa ladzi. Untuk Imam Hanafi mengatakan bahwasanya yang dihitung itu bercampurnya najis. Bukan banyak sedikitnya. Kalau ada najis bercampur, tempat yang jauh dari najis itu maka tidak najis. Standarnya apa? Mong najis jang aguli, aing nang pojok noro aguli apa enggak? Mong noro aguli berarti najis kia. Karena ini berarti kategorinya masih satu kesatuan. Tapi mong geger nang dina lah, nang dina lo noro aguli, ya tidak apa-apa. Berarti di sini tidak najis. Saapolong wi najis, ini sanajis. Pokok mong najis agerak, noro agerak, pinggir ini yang najis. Itu untuk standarnya Imam Hanafi. Tapi tetap paling nyaman Imam Maliki mong aing. Mong yang lagi najis paling nyaman Imam Hanafi. Tapi mong aing lakar paling nyaman Imam Malik. Paling tengah Imam Syafi'i. Lakar paling tengah. Makanya di Indonesia banyak diterapkan mazhabnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mong penting catat ya. Takok aku kepepet. Jadi bisa ngerti pan berempan mazhab karena ini masalah wasail, masalah perantara untuk ibadah. Soalnya kalau masalah air harus benar-benar diingat. Nah karena sandi hobi naik gunung. Nah, mazhab kalau nang aduk mau ngabecong nganggo teh pucuk bisa. Hand sanitizer bisa, macam-macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jarilan utawi banyu kang milih iku kerokit koyok banyu kang meneng inda Abi Hanifah. Banggo pendapat Imam Abu Hanifah wa Ahmad lan Imam Ahmad wa alal qaulil jadid lan ngatasi kaul jadid. Ar-rajih kang unggul mi mazhab Syafi'i saking mazhab Imam Syafi'i. Air mengalir atau diam itu sama saja kata Abu Hanifah dan kata Imam Ahmad dan juga pendapatnya Imam Syafi'i kaul jadid ya. Berarti kaul qadim tidak seperti itu. Yang ku yang sejadid bolana. Wa qala lan ngandika sapa Malik Imam Malik. Al jari utawi banyu kang milih iku layan jus ora najis apa jari illa angin bitaghayyur kalon berubah qalilan iku titik kana ono apa jari.
aw kasiran utawa akeh. Wa huwa lan utawi kila pendapat iku al-qadim pendapat kaul qadim min qauli Syafi'i saking pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, air kalau mengalir itu tidak bisa najis kecuali berubah. Jadi air mewakili lo bisa najis kecuali aubah. Pendapatnya Imam Syafi'i di kaul qadim juga seperti itu. Lah makanya anak-anak mau ngantar de kenangan seapeta abak kene. Biasanya petek petandus kan? Oh, sampai air ngali gili wangeluang. Itu lebih hati-hati lagi. Jadi cak badaan najis. Geger lah, walaupun pendapat Imam Syafi'i tapi kaul qadim juga ada yang mengatakan tidak najis itu. Soal akili air. Walaupun akili asli yang dimaksud bukan seperti itu. Makanya aku mau ngandi mall. Bene tokang bersena mall. Segaduan lah standar abbaga oba menurut standarnya fikihnya Imam Syafi'i kalau ribet begitu. Yang disayangkan memang masjid. Mau ke masjid kena ibadah lekah. Tak mira lo oning standar fikih Imam Syafi'i kan repot. Kena ibadah masalah. Nah, orang yang sudah datang bah najis kabeh lagi. Memang sangat disayangkan. Bodoh boleh masjid masa ngepet cek rendah. Wong audu kok tuh. Aduh, kok ngocak dengan masjid tidak ramah orang tua. Wong ki ngode lok gresah. Wong le tua taat le mulai rogu. Soro nunduk aduh repot lah kan. Lejak libur sama sosauring. Wong dadi takbir masjid. Ayo masa ngepet lepet kira male lepah nyaman. Masjid kancing. Kadik Romana TV. Bagaimana mungkin orang seantara tahajud ke masjid atau apa yang sunat? Jangan lebet lagi lah kancing lah bengah. Tapi alasannya kan takut yang gue orang selalu masalahnya buang benih masjid kan? Benih masjid kancing wah repot masjid kancing. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, takut ada orang makan di masjid. Makan di masjid apa-apa. Tidak ada masalah kok. Ashabus Suffah semontuk dengan Kanjeng Nabi. Itu kan nginep nang masjid. Kata Imam Nawawi di kitab Majmu' selama tidak niat dijadikan pemukiman tetap. Nah, kalau niat dijadikan pemukiman tetap, nek ngekosnya mana? Tadi mau nginep di masjid oleh, mau ngekos lah oleh karena dijadikan pemukiman tetap. Mungkin semalam nginep tidak ada masalah itu, Pak. Bang ke kilo masuk tulis dilarang aja, dilarang tidur. Dilarang makan, dilarang aduh lah dilarang gape. Kadi cek pegel ngara takbir masjid, mong masjid kenange orang. Aduh. Bang ke orang itikaf demen ya. Itikaf kan bisa sebulan keluar di masjid. Seru melato di dalam. Lo bisa itikaf kan sepenting lo hadas raja. Kalau ada hadas besar, ben lo keluar di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi cek rek. Nong tadi takmir masjid. Allah lantorot. Akibatnya pahlarisan musola pom bensin itu bang masjid. Loh, iya kan? Musola pom bensin pak lekor cemuka maulana. Orang apa aja malam bisa. Masjid itu tutup kan? Repot deh aja. Masjid itu fasilitas umum punya umat Islam. Jadi jangan dijadikan eksklusif. Seakan-akan ding tibi pakai kanceng. Kok langkar lo cocok masjid kanceng. Tapi kan penggunaan air nih kita kok beda orang saya ngangkui toilet masjid tapi lo apa aja lo ya kembali ke kita Fathul Mu'in saja kalau seperti itu. Air yang jatuh ke kolam airnya masjid kalau memang diniati khusus masjid maka tidak boleh digunakan untuk orang yang tidak beribadah di masjid. Mong air kan gagar lenyeting gampang niat pelayan gitu saja. Jak masjid tertutup kan masjid tertutup soal lampu beda orang yang ngambu ke meto tapi lo apa aja mangka aing sayang ku aing masjid. Nah kata Fathul Mu'in kan lo ibeki karena ini air yang disediakan untuk masjid begitu. Ya gampang ngebagi toilet khusus tak lemari lecek niati khusus masjid toilet situ ngah. Pertama aing segeger bayi wong lekadung geger memang disediakan untuk masjid memang tidak boleh kecuali untuk ibadah di masjid itu memang. Bukan berarti pah masjid deng kunci begitu itu kan tidak bijak namanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Waktarolan milihu ing gila pendapat sapa jamaatun golongan min ashabihi saking pira-pira sahabat Imam Syafi'i kal Baghawi kaya Imam Baghawi wa Imamil Haramain lan Imam Haramain wal Ghazali lan Imam Ghazali. Wah, jadi air kalau mengalir walaupun sedikit selama tidak berubah warna warna rasa dan baunya walaupun kejatuhan najis itu tidak najis. Itu diantaranya pendapatnya Imam Ghazali dan Imam Haramain. Qala ngandika sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalem syarah kitab Muhadzab wa huwa lan utawi ikilah pendapat iku qawiyyun kuat. Itu pendapat yang kuat. Nah, jadi mau ngajalanan apakah kene gampang. Pak Akili ya ingat. Lah, itu pendapat yang sangat kuat. Walaupun di dalam mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Solusinya seperti itu. Faslun utawi kiku suji fasal istiqmalu awan idzhab utawi nganggo pira-pira wadah emas wal fiddolan perak fil akli ing dilemangan wasyurbi lan ngombe wal lan wudu lirijal kadue pira-pira wong lanang wenisa lan wong wadon iku manhyun den cegah apa anhu saking istiqmal bil ittifaq kalawan mufakati ulama nahya tahrimin kalawan penyegah haram illa angin fi kaulin ing dalam suji pendapat di Syafi'i kadue Imam Syafi'i makan menggunakan wadah yang dibuat dari emas dan perak. Sejelas benih kita kok. Jadi emas perak. Emas perak ke pereng. Cek sayang gue leka ada ke pereng. Ya bener, sejelas bukan kita ini. Fakir miskol kayak kita tidak mungkin ini. Kalau fakir miskin saya kan fakir miskolnya. Saya kakak bedah, tapi saya kepinil pun ada. Iya. Saya sare wifi man. Oke, nggak bahas ngakan kui bedah mas bi perak. Ini tidak relevan untuk pembahasannya kita ini. Itu haram. Oke, makanya lo haram kalau kira ngangkui kok. Kecuali ilang yang fi kaulin suji pendapat li Syafi'i. Kado Imam Syafi'i. Wa qala langan dika sapa Dawud Imam Dawud innama yahrum angin pasti ini haram apa asyurbu ngombe khosotan hal tertentu. Kata Imam Dawud yang haram itu hanya meminum, kalau makan tidak haram. Ya tetap kena kita pakun lo andi kok. Wati khadzulan utawi agawe awani iku yahrumu haram. Membuatnya haram, memakainya haram. Inda Abi Hanifah yang dalam pendapati Abu Hanifah wa Malik lan Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa huwa lan utawi haram iku al-asoh kaul kang luwi asoh bi madzhabi Syafi'i saking pendapate madzhabi Imam Syafi'i. Wal mudabbab lan utawi wadah kang den tambel bidzahabi kalon emas iku haramun haram bil ittifaq kalon nafaqati ulama wa bil fiddalan kalon perak haramun iku haram inda Malik munggo pendapate Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Idza kana tatkala ini ono apa abdibatu tambelan iku kabirotan ake nambel lizinatin korona pepaes kalau menambal karena untuk memperhias, mempercantik itu haram jadinya. Tapi kalau bukan untuk mempercantik tidak apa-apa. Karena al-hajat qatanzilu manzilatat darurat. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah la yahrumu haram apa at-tadbib nambel bil fiddati kalon perak mutlaqon hale mutlak. Faslun utawi iku suji fasal wasiwakulan utawi siwak iku sunnatun sunnah bil ittifaq kalawan mufakate ulama. Wong siwak sunnat ya semua sudah tahu. Wa qala Dawud lan ngendika sapa Imam Dawud wa huwa utawi siwak iku wajibun wajib. Berarti wong wan siwak lo sabe jeung dekinya. Wa zadalan nambah sapa Ishaq Imam Ishaq faqala maka ngendika sapa Imam Ishaq intaro kala meninggal sopo manhu ing siwak amidan hale sengaja hale moho-moho batolat moko batal apa salatu salat iman. Jamre. Ketoro ya, mau lo siwak fa jeung lo sah. Mangka malam anak kana sabo aja enggak ada siwak. Ya, tapi kan mazhab kalau 4 mazhab itu sepakat sunat maka tidak dibahas khilafnya. Yang dibahas yang di luar mazhab seperti ini ya. Jadi wasiwak sunnatun bil ittifaq. Jadi imam 4 sepakat sunat. Ada yang mengatakan wajib. Nah, makanya. Tapi kalau kekhilafan itu antara mazhab, maka yang dibahas antara imamnya saja. Kayak tadi air di atas itu. Wahal yukroh. Nah, ini diingat. Lan onoto din makroh kenapa siwak li so'im kadue wong kang poso. Bani untuk so'im. Muhammad so'im. Ba'da zawal engdal masa'usini ling sire sarang ini. Apakah orang yang berpuasa setelah pertengahan hari mari duhur itu makruh bersiwak. Dikiaskan asikat oleh
Qala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Malik lan Imam Malik la yukrah ura makruh. Jadi wong eda pasah kol 2. Kan biasa wong pasan tangi kol 2. Wong tepang lo perayaan pondok mari ngaji tedu. Tepang perayaan pondok kan Ramadan. Mari Sabtu kan langsung tangine bene duhur kol 2. Kol 2 tangine. Mang abe lo asikat lah. Asikat pe lo apa? Norok pendapat Imam Hanafi bi Imam Malik. La yukrah uradin makruh akan apa siwak ba'da zawal. Untuk Imam Hanafi, Imam Maliki tidak makruh. Wa qala Syafi'i lan gendika sapa Imam Syafi'i yukrah din makruh akan. Tapi Imam Nawawi ya mengatakan tidak makruh mutlak. Itu di kitab Fathul Mu'in ada. Imam Nawawi mengatakan tidak makruh mutlak walaupun ba'da zawal. Imam Nawawi yang mengatakan. Wa an Ahmad lan iku saking Imam Ahmad riwayatane utawi riwayat loro kala madzhabaini kaya madzhab loro. Titik. Imam Ahmad khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Wal khitanu lan utawi khitan sunnat. Iku wajib inda Malik monggo pendapat Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wajib untuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad as-sunnat itu wajib. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah huwa utawi khitan niku mustahabun din sunatakan. Imam Hanafi mengatakan sunat itu hanya sunat. Khitan itu sunat. Dadi pada orang mualaf. Enggak dilambak pada orang mualaf mondok umur 42. Mangke kilo sunat. Lambak bi almarhum Aba sora sunat. Bi almarhum Aba Jauhari sora sunat bae. Untung tukang sunat laki. Ngpah bini tak pah repot. Yokor ingal aki ano ngale okor. Ya sudah itu mazhabnya Imam Hanafi saja. Loh kenapa kok bisa beda? Karena kata Imam Hanafi ma tahtal ukluf itu min haisul batin. Perhatikan. Zakar yang laki. Bareng keluar dari zakar. Seret. Tapi ketopuan daging, kulub, ini masuk organ dalam apa organ luar ini? Kalau organ luar, najis itu berarti. Ngerti? Bada keme keluar dari zakar, dari penis. Nah, aja. Tapi ketopuan daging luar, lah ini hukumnya najis apa enggak? Gitu loh. Kata imam yang lain ini min haddid zahir, ini masuk luar jadi najis. Kalau najis otomatis wajib dipotong. Kalau tidak dipotong tidak bisa suci soalnya. Itu sebabnya Imam Hanafi mengatakan ini min haddil batin, ini di dalam soalnya. Jadi tidak najis itu. Makanya sunnat hukumnya sunnat untuk Imam Hanafi. Karena yang keluar dari dzakar kalau masih ketutupan daging itu tidak dianggap luar najisnya. Sama kayak kencing yang ada di dalam itu. Jadi tidak najis. Beda orang katanya. Anakku lah kilo asonat. Tepak kula abejeng areb. Betal na penten. Mungkin nyeting lo betal. Soalnya la yataharrak biharokatika. Karena dia tidak bergerak dengan pergerakanmu. Yang batal itu kalau benda najis ini ikut bergerak dengan pergerakan kita, gitu loh. Itu batal namanya. Makanya hamlun saya maksudnya. Itegu, HP, kantongnya. Lah najis, batal sholatnya tidak sah itu karena najis kantongnya kibah. Tapi mong najis seneng pengkir, keng bade talen, nah, ada talen itu tede. Nah, ini. Senajis mana talen nah, tapi talen aja tinggal HP. Ngerti? Nah, itu tidak batal itu. Karena ini tidak bisa bergerak dengan pergerakanmu. Nah, mong anak areb. Anak najis. Batal apa enggak sholatnya? Batal sholatnya. Soal areb. Mong areb heda agule masa lo agule. Iya. Jadi bingung jawab. Kalau menurut ini kan yang jadi masalah anaknya itu belum khitan, belum bersunat. Waktu sholat, ibunya sholat, anak areb. Nah,
Jadi saya berikan pilihan dua. Kalau Imam Syafi'i batal itu. Karena yang keluar dari dzakar walaupun tertutup daging itu dianggap najis. Karena anggota luar. Kalau Imam Hanafi tidak najis itu. Jadi mau norok Imam Hanafi lo najis dia. Tapi anakku lo apa-apaan banyak kemen. Najis mau gak dia berarti kemen le keluar dok popo lo bisa. Tapi mau kilo keluar itu lama khilaf itu. Itu gunanya kita belajar perbandingan mazhab. Sudah ya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad